Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang cetak digital dengan printer yang menggunakan tinta UV. Baik printer UV roll to roll maupun printer UV flatbed. Dan perbedaannya dengan printer yang menggunakan tinta solvent. Bersama saya, Rusman Alaihissalam, printing consultant dari dewaprint.com. Sejauh ini banyak sekali orderan dari teman-teman sesama pebisnis digital printing yang maklun atau jasa cetak atau order cetakan menggunakan printer dengan tinta UV. Selain dari klien-klien reguler yang memang sudah menjadi loyal klien. Terutama untuk cetakan yang menggunakan tinta UV di bahan backlit vinyl double-sided. Yaitu backlit vinyl yang dicetak di kedua sisi bahan. Dicetak di bagian depan dan di bagian belakang dari bahan tersebut. Demikian juga dengan bahan stiker. Di kesempatan ini, kita akan membahas tentang printernya, printer UV. Baik untuk printer UV roll to roll maupun printer UV flatbed. Dan bahan-bahan yang banyak digunakan di kedua printer tersebut. Sebelumnya saya informasikan bahwa pembahasan kali ini akan cukup panjang, sehingga tidak lupa saya sudah menyiapkan timeline di description, di mana untuk Anda yang ingin menonton sesuai dengan tema yang Anda inginkan, tinggal klik di timeline description tersebut. Kita lanjutkan. Printer UV adalah printer yang saat ini sudah cukup banyak digunakan oleh pelaku usaha digital printing yang menggunakan teknologi sinar ultraviolet atau lebih sering disebut dengan UV. Tinta yang digunakan di printer UV merupakan tinta yang diformulasikan secara khusus untuk dapat langsung kering ketika terekspos sinar lampu UV. Jadi dalam prosesnya, ketika printhead menyemprotkan tinta ke bahan, lampu UV akan segera langsung menyinari di bahan tersebut, semprotan tinta tersebut, yang secara instan akan kering dan gambar bisa langsung digunakan setelah cetakan selesai. Printer UV merupakan salah satu printer yang ramah lingkungan sehingga aman untuk digunakan tanpa membahayakan kesehatan orang-orang yang bekerja di sekitarnya atau lingkungan kerja pada umumnya. Hal ini karena tinta UV terbuat dari bahan-bahan bebas pelarut atau solvent, sehingga Anda tidak perlu khawatir ketika dalam proses pencetak printer melepaskan zat berbahaya ke udara seperti halnya di printer-printer solvent. Saya ulangi ya, printer UV merupakan printer yang mempunyai kemampuan pengeringan instan dan tidak melepas zat-zat berbahaya ke udara sekitar, sehingga juga ramah lingkungan. Oleh sebab itu, jika Anda melakukan kunjungan ke workshop digital printing yang menggunakan printer UV, akan terasa berbeda dengan workshop digital printing yang menggunakan printer dengan tinta solvent, terutama dari sisi bau ruangannya. Di mana workshop yang menggunakan printer dengan tinta solvent akan sangat terasa bau yang agak menyengat, yang akan mengganggu, sangat mengganggu bagi orang-orang yang tidak terbiasa mencium bau solvent. Kalau yang sudah biasa, operator, mungkin orang yang bekerja mungkin biasa saja. Cuma untuk Anda, purchasing, ya, bagian VM yang biasa kerja di office, kemungkinan besar jika mengunjungi workshop yang menggunakan printer dengan tinta solvent, baru sebentar masuk mungkin akan terasa sangat tidak nyaman. Hal itu karena proses pengeringan di printer solvent menggunakan cara penguapan solvent ke udara, yang juga biasanya dibantu dengan diberikan pemanas ya, pemanas di mesin untuk mempercepat proses pengeringan. Baik, kita sekarang sudah mengetahui tentang proses pengeringan gambar dari printer yang menggunakan tinta UV dan bedanya dengan gambar yang dicetak dengan menggunakan printer solvent, di mana printer UV menggunakan sinar lampu UV untuk pengeringan, proses pengeringan tinta secara instan, sedangkan printer solvent menggunakan penguapan solvent ke udara. Nah, sekarang
Apa efek dari beda proses pengeringan tersebut? Salah satu hal yang paling terasa dari penggunaan printer UV adalah dari sisi kecepatan cetak. Karena proses pengeringan yang instan, rata-rata kecepatan printer yang menggunakan tinta UV bisa memproduksi cetakan dengan kecepatan di atas 100 meter persegi per jam, bahkan hingga 300 meter persegi per jam. Jadi, untuk Anda yang membutuhkan cetakan dengan kualitas yang baik dan volume tinggi, jangan sungkan untuk menghubungi kami untuk merasakan bagaimana cetakan yang dicetak dengan menggunakan tinta UV. Namun, untuk Anda yang ingin mencetak dalam jumlah yang sedikit, juga tidak usah khawatir, karena kami juga menerima orderan cetakan dengan kuantiti satuan. Ya, cuma 1 lembar pun tidak ada masalah. No project is too big or too small. Oke, sebagai informasi tambahan, kami juga menggunakan 2 unit printer UV flatbed dengan ukuran cetak 160 x 320 cm dan 200 x 250 cm. Dan juga tersedia 4 unit printer UV roll to roll dengan lebar cetak hingga 5 meter tanpa sambungan dengan kecepatan cetak per jam di range antara 100 hingga 300 meter persegi per jam. Dan tentunya karena juga cukup lama bergerak di bidang digital printing, kami juga mempunyai beberapa printer solvent yang juga dengan ukuran 5 meter. Dan beberapa printer eco solvent dan juga tersedia printer dengan tinta latex. Jadi boleh dibilang hampir semua jenis printer tersedia, di mana untuk penggunaannya akan disesuaikan dengan penerapan aplikasi cetak yang akan digunakan. Karena masing-masing printer mempunyai fungsi masing-masing yang disesuaikan dengan aplikasi kebutuhan cetakan Anda. Intinya adalah, jika untuk kebutuhan digital printing, yaitu kebutuhan cetakan dengan kuantiti yang sedikit, dengan desain berbeda-beda, atau kuantiti yang banyak dengan desain yang berbeda-beda, atau mungkin dengan kuantiti besar tapi ukurannya juga besar, misalnya di atas 1 meter, Anda tidak perlu pusing. Di sini tempatnya. Digital printing yang memberikan solusi. Baik, kembali ke pembahasan tentang printer UV. Selain cara pengeringan yang instan dan speed cetak yang super kencang, hal yang tidak kalah penting dari printer UV adalah banyaknya variasi bahan yang bisa digunakan. Dengan printer UV, kita bisa mencetak dengan variasi bahan yang sangat luas, selain bahan-bahan yang umum digunakan di digital printing. Seperti bahan vinil, baik itu vinil front light ya, maupun vinil flexi backlight. Vinil atau flexi itu kurang lebih sama ya pengertiannya. Oh ya, ada hal penting yang perlu saya sampaikan terkait dengan vinil flexi backlight. Untuk cetakan backlight di kami, standar cetakan backlight adalah dicetak dengan 2 sisi di bagian depan dan belakang. Dicetak bagian depan dan belakang itu adalah kualitas maksimal yang bisa didapatkan dari cetakan backlight. Ya, saya garis bawahi ya. Untuk cetakan backlight yang digunakan untuk lightbox atau neon box, hasil terbaik yang dapat dicapai adalah cetakan backlight yang dicetak di 2 sisi bahan. Bagian depan dicetak dan bagian belakang pun dicetak secara mirror. Mengapa demikian? Karena cetakan dicetak di kedua sisi, sehingga bagian depan dapat dicetak sesuai dengan settingan normal. Sehingga terlihat tetap bagus misal lampu tidak dinyalakan. Sebagai contoh ya, misal untuk cetakan billboard. Ketika siang hari bisa dipastikan lampu billboard itu tidak akan menyala. Ya, nyalanya malam. Atau di toko-toko. Atau sebagian di toko kadang itu lampunya mati, kadang tidak dinyalakan. Yang mana untuk hal ini, jika dicetak dengan menggunakan cetakan satu sisi, bisa dipastikan bahwa settingan cetakan akan dinaikkan. Ya, kami menyebutnya dengan sebutan double density
kurang lebih menggunakan settingan yang menggunakan tinta lebih banyak. Sebagian besar orang juga menyebutnya dengan pasnya dinaikkan, ya. Atau kadang-kadang dibilang juga double print. Sehingga warna terlihat lebih gelap, lebih kontras, atau jika cetakannya gambar wajah akan terlihat lebih ya lebih menor lah, kurang lebih seperti itu. Kemudian untuk backlight sendiri ada beberapa opsi, ya, ada beberapa opsi bahan yang bisa dikerjakan selain backlight vinil yang kita bahas sebelumnya di atas. Yang biasa digunakan untuk billboard, window display, papan nama toko, dan lain-lain. Ada juga backlight film atau Duratrans yang juga dapat dicetak dua sisi, yang biasa digunakan untuk aplikasi backlight yang menggunakan lightbox dengan akrilik putih susu dan akrilik bening di bagian depan. Gambar dipasang di antara akrilik putih susu itu, ya, di bagian belakang yang untuk peredam lampu, dan akrilik bening di bagian depannya, di mana lightbox atau neon box jenis ini paling banyak digunakan oleh orang-orang di bidang restoran untuk display menu. Dan yang saat ini banyak digunakan adalah neon box atau backlight yang menggunakan bahan kain atau textile neon box yang sudah kita bahas di video sebelumnya, ya. Yang banyak sekali digunakan oleh toko-toko gadget seperti toko handphone, notebook, komputer, juga toko-toko yang bergerak di bidang fashion. Kemudian bahan stiker yang juga dapat diaplikasikan di berbagai macam variasi stiker. Seperti stiker white, stiker blackout, stiker clear, stiker super clear yang tembus pandang seperti kaca, stiker cutting, ya, cutting yang berwarna, ya, misalnya Oracle, 3M, Ritrama, dan lain-lain, yang juga dapat di-print dengan terlebih dahulu diberikan warna dasar putih. Kemudian juga stiker gold, misalnya stiker gold, silver, chrome, yang untuk mendapatkan efek mengkilat, ya, kita bisa lapisi dulu, print dulu dengan tinta putih, baru kemudian tinta warna. Demikian juga dengan stiker glow in the dark, ya, yang bisa digunakan untuk sign ketika di ruangan gelap, dan lain-lain, banyak sekali bahan lainnya. Oh ya, perlu saya informasikan bahan-bahan yang tadi disebutkan di atas biasanya itu dicetak di printer UV roll to roll. Selain printer UV roll to roll, printer UV juga tersedia di printer UV flatbed yang dapat mencetak di berbagai macam bahan papan rigid atau keras datar seperti misalnya PVC board, ya, infraboard, corrugated paper atau kardus, foam board, dan bahan-bahan umum lainnya di digital printing. Printer UV flatbed ini merupakan salah satu printer andalan kami, di mana kami menggunakan printer UV flatbed Inca Onset X2 dan printer UV flatbed SwissQ, di mana mempunyai kemampuan cetak dengan resolusi tinggi dan kecepatan tinggi, ya. Kombinasi yang sangat jarang, ya, kecepatan tinggi, resolusi tinggi. Biasanya kecepatan tinggi, resolusi rendah. Ya, kami juga bisa mencetak warna putih dan clear varnish UV, yang juga kadang disebut itu spot UV, ya. Selain bahan di atas, kita juga bisa mencetak di bahan-bahan papan, ya, papan kayu, misalnya triplex, multiplex, MDF, kayu solid, baik yang berupa papan biasa, ya, 122, 244, maupun papan sudah dilapisi, ya, dilapisi dengan pelapis seperti HPL, vinil, takosit, dan sejenisnya. Kemudian juga bahan ACP atau aluminium composite panel, plat-plat misalnya, plat aluminium, plat stainless, ya, akrilik, kaca, mika, ya, juga kartu-kartu, misalnya kartu e-tol, ya, yang dicetak custom, casing handphone, ya, misalnya juga Anda mau cetak custom di bahan casing handphone. Kemudian bahan kulit sintetis maupun kulit asli yang sudah diolah. Dan banyak lagi bahan-bahan lain yang mungkin Anda perlukan untuk dicetak, selama bahan tersebut bisa dipasang secara flat datar. Selain itu,
Untuk hasil cetakan, Anda tidak perlu khawatir dengan masalah warna yang luntur atau pudar, karena tinta UV tahan luntur. Bahkan saat terkena sinar matahari, tentunya dengan kondisi dan lama yang terbatas ya, sesuai dengan spesifikasi dari pabrikan tinta yang hanya sekitar 1 tahun. Tapi jangan khawatir, karena pada kenyataannya untuk ketahanan warna itu mungkin bisa 2-3 tahun tergantung dari penempatan dan penurunan warna di mana rata-rata masih acceptable. Kalau di indoor mungkin stand di saya udah 10 tahun masih bagus gitu. Salah satu contohnya stand di Superman, Man of Steel yang kami cetak dulu sampai sekarang warnanya masih acceptable. Mengapa demikian? Karena kami menggunakan tinta-tinta dengan kualitas tinggi dan standarisasi yang tinggi. Dan tentang penurunan warna, itu pasti ada. Hanya masalah waktu saja dan kualitas tintalah yang mempengaruhi lama dan ketahanan warna. Bukan soal cetaknya di UV atau di solvent. Tapi tinta yang digunakan itu sendiri. Harga nggak bohong. Sekali lagi, saya informasikan, umumnya berdasarkan spesifikasi dari pabrikan tinta, spek tinta-tinta yang ada hanya direkomendasikan itu oleh pabrik 1 tahun. Selebihnya itu bonusnya saja. Dan ini yang sering kita nikmati dengan penggunaan tinta yang berkualitas tinggi selain warna yang konsisten. Baik, teman-teman semua, mungkin untuk video kali ini pembahasan tentang UV printer dari saya kali ini cukup sampai di sini. Terima kasih telah menonton video ini hingga selesai. Jika Anda tertarik untuk konsultasi lebih jauh, jangan sungkan untuk menghubungi kami di nomor WA 0818 0878 9498. Lalu, jika dirasa masih ada yang kurang atau jika ada pertanyaan lain, jangan sungkan untuk menambah di kolom komentar di bawah. Selain itu, agar tidak ketinggalan informasi seputar digital printing, cetak UV flatbed, cetak wide format, jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Saya, Rusman Alaihissalam, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.